Ya, jumpa lagi guys. Kali ini saya akan menjawab suatu pertanyaan dari viewer saya mengenai kenapa sih jauh-jauh kirim kereta cepatnya ke Tegaluar Bandung. Kan ada stasiun terdekat yang ada di Jakarta, yaitu Stasiun Halim. Kalau kirim ke Halim kan tidak repot, malah dekat. Nah, itulah pertanyaan yang diberikan kepada saya pada saat saya menginformasikan kedatangan dari Emu kereta cepat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan melihat dulu kondisi dari stasiun Halim tersebut. Saat ini, kondisi dari stasiun Halim tersebut masih dalam on proses. Dan juga di stasiun Halim sendiri itu hanya merupakan stasiun yang terintegrasi dengan LRT, komuter lain, dan juga nantinya dengan MRT. Di stasiun Halim sendiri tidak ada depo dari kereta cepat Jakarta Bandung ini. Kenapa atau alasan apa sehingga depo dari kereta cepat ini hanya satu di Tegaluar, namun tidak dibuat di stasiun Halim? Karena sebagaimana kita tahu bahwa depo itu sendiri adalah tempat khusus sebagai kayak bengkel gitu ya guys, untuk servis ringan atau perawatan rutin, dan juga untuk menyimpan kereta cepat. Alasan apa sehingga deponya itu tidak dibuat juga di stasiun Halim? Pertama adalah karena stasiun Halim letaknya dekat dengan Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Yang kedua, stasiun Halim sangat dekat dengan rumah penduduk. Kita bisa lihat ya, di samping dari stasiun tersebut banyak sekali rumah-rumah yang ada di sana. Yang ketiga, stasiun Halim ini sendiri akan dibuat stasiun yang terintegrasi dengan banyak moda transportasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa akan terintegrasi dengan LRT, MRT, komuter lain, dan mungkin ada beberapa moda transportasi lainnya. Kita tidak tahu apakah itu akan terintegrasi juga dengan bandara, karena juga tidak begitu jauh dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Hal tersebut yang membuat bahwa kalau depo itu sendiri juga berada di stasiun Halim, itu sangat tidak mungkin, karena sudah banyak sekali ada kereta atau moda transportasi yang di daerah sini. Dan juga kita tahu bahwa depo itu sendiri kan untuk perawatan dari kereta cepat akan menimbulkan kebisingan yang sangat mengganggu kepada masyarakat di sekitarnya. Sementara ini juga memang di stasiun Tegaluar sedang dalam on proses juga, terutama untuk pembuatan deponya. Kita bisa lihat di beberapa video dari teman-teman kita yang ada di Bandung mengenai stasiun Tegaluar yang ada di sana. Memang belum selesai juga stasiun tersebut, namun untuk penempatan dari Emu kereta cepat dan CIT kereta cepat ini harus ditempatkan di sana karena akan dirangkai kereta-keretanya menjadi satu rangkaian, dan juga akan dilakukan uji coba pada November mendatang, yaitu di saat konferensi G20 yang akan dilakukan
uji coba oleh Pak Jokowi dan Pak Xi Jinping dari China. Adapun jarak yang akan digunakan untuk uji coba adalah dari stasiun Tegaluar sampai ke daerah Kopo, di mana memang saat ini sedang dilakukan pembuatan relnya. Ya, banyak sih teman-teman kita yang menginformasikan tentang adanya pembuatan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu karena mengejar dari target uji coba tersebut. Nah ini guys, ini adalah jawaban bagi viewer saya yang menanyakan kenapa tidak diberangkatkan ke stasiun Halim. Nah itu guys, itu jawabannya. Namun kalau dilihat dari sisi efisiensi dan juga sisi lebih aman, lebih nyaman, memang harusnya ke stasiun terdekat, yaitu stasiun Halim. Kita bisa lihat kalau misalnya dari Cakung ke area Halim itu kan jaraknya hanya beberapa kilo saja. Namun kalau diberangkatkan ke Tegaluar, Bandung, itu ratusan kilo dan juga perjalanan yang harus ekstra hati-hati, ekstra penjagaan, ekstra ketat, harus diatur lalu lintasnya. Dan juga seperti video saya sebelumnya, harus dilihat keadaan jalannya, situasi apakah kereta tersebut bisa melewati JPO yang ada di jalan tol tersebut, baik itu tol di Cakung menuju ke arah tol Japek, atau tol Japek sendiri, atau juga tol Purbalenyi. Nah ini ya memang kita belum dapat informasi apakah pengiriman itu jadi diberangkatkan pada tanggal 10 ini atau belum. Atau juga memang hal-hal lain yang saya juga belum dapat info ya. Namun kalau dari awal bahwa pengiriman ini harus ada persetujuan dari beberapa pihak. Salah satunya adalah dari Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT dan juga kerjasama dengan Polisi Jalan Raya. Begitu pula juga dengan Pelindo sebagai penguasa lah istilahnya di pelabuhan, dan juga dengan Jasa Marga. Nah hal-hal tersebut yang memang harus dipersiapkan sebelum diberangkatkan ke Tegaluar. Oke guys, itu aja sedikit informasi mengenai kenapa EMU kereta cepat ini tidak dikirim ke stasiun Halim sebagai stasiun yang terdekat dari tempat di mana EMU saat ini berada. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menyimak video ini dan ikuti terus perkembangannya dari infrastruktur yang ada di Indonesia. Terima kasih.